Awalnya semua terasa biasa saja, bahkan cenderung membosankan seperti pendakian-pendakian sebelumnya yang pernah kami lakukan. Aku masih ingat jelas sore itu, langit di sekitar Cemoro Sewu mulai berubah warna, dari biru pucat menjadi jingga kusam. Matahari perlahan tenggelam di balik punggungan Gunung Lawu, menyisakan udara dingin yang mulai menggigit kulit. Aku, Raka, dan Dimas berdiri di depan gapura jalur pendakian, memastikan kembali karier masing-masing. Tidak ada rasa cemas yang berlebihan, tidak ada firasat buruk yang terlalu jelas. Setidaknya, itulah yang ingin kupercayai saat itu. Kami sengaja memilih berangkat sore dengan perhitungan sederhana, berjalan santai, istirahat secukupnya, dan sampai di pos sebelum tengah malam. Banyak yang bilang mendaki malam hari lebih aman, karena cuaca cenderung stabil, dan jalur tidak terlalu ramai. Raka yang paling bersemangat. Bahkan sejak awal ia terus bercanda, sesekali menirukan suara porter atau pendaki lain yang kami temui di base camp. Dimas lebih pendiam seperti biasa, fokus mengatur napas dan langkah, sementara aku berada di tengah-tengah, mencoba menikmati suasana tanpa terlalu banyak berpikir. Namun, sejak langkah pertama memasuki jalur hutan, ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan sesuatu yang langsung menakutkan, tapi cukup untuk membuat pikiranku sedikit rusik. Jalurnya terlalu lengang. Biasanya, Cemoro Sewu selalu ramai, bahkan menjelang malam. Tapi kali ini, sejak kami meninggalkan base camp, hampir tidak ada pendaki lain yang berpapasan. Tidak terdengar suara tawa, tidak ada cahaya headlamp dari kejauhan, hanya suara langkah kami sendiri yang bergesekan dengan tanah dan dedaunan kering. Semakin ke dalam, suasana makin sunyi. Anehnya, bukan sunyi yang menenangkan. Hutan seolah menahan napas. Tidak ada suara jangkrik yang biasanya ramai di malam hari, tidak ada sahutan burung malam, bahkan angin pun seperti enggan berhembus. Aku sempat berhenti sejenak, berpura-pura mengencangkan tali sepatu, hanya untuk memastikan telingaku tidak salah menangkap keadaan. Tapi memang benar, sunyinya terasa tidak wajar. Lau kok beda ya rasanya? Gumam Raka sambil menyalakan headlamp. Cahaya putih kekuningan itu memotong gelap, tapi hanya sejauh beberapa meter ke depan. Aku menoleh padanya dan tertawa kecil, mencoba terdengar santai. Perasaan doang kali. Jangan mikir yang aneh-aneh. Kalimat itu keluar dengan mudah dari mulutku, tapi hatiku tidak sepenuhnya setuju. Ada rasa tidak enak yang mengendap pelan-pelan, seperti bayangan samar yang belum bisa dijelaskan. Aku berusaha mengusirnya dengan logika. Mungkin karena hari biasa, mungkin karena cuaca, atau mungkin karena kami terlalu sore berangkat. Semua bisa dijelaskan, setidaknya secara masuk akal. Langkah kami terus berlanjut. Tanah jalur mulai menanjak, akar-akar pohon besar melintang seperti jebakan. Pohon-pohon pinus berdiri rapat, menjulang tinggi, membuat langit malam hampir tak terlihat. Headlamp kami menjadi satu-satunya sumber cahaya, memantulkan bayangan panjang yang bergerak aneh setiap kali kami melangkah. Bayangan itu kadang tampak seperti sosok lain yang berjalan sejajar, kadang seperti sesuatu yang bersembunyi di balik batang pohon. Sekitar pukul 11 malam, rasa lelah mulai terasa. Nafas kami semakin berat, dan pembicaraan semakin jarang. Dimas beberapa kali terbatu kecil, lalu berhenti untuk minum tanpa banyak bicara. Saat itulah aku mulai menyadari, bahkan suara napas kami pun terdengar terlalu jelas, seolah-olah hutan benar-benar kosong selain kami bertiga. Tidak ada suara lain yang bercampur. Tidak ada kehidupan lain yang menyertai perjalanan itu. Jam di ponselku menunjukkan pukul 1 malam ketika kabut mulai turun. Awalnya hanya tipis, seperti asap yang menyusup di antara pepohonan. Tapi perlahan, kabut itu menebal, menggantung rendah dan membuat udara semakin dingin. Jarak pandang menyempit drastis. Cahaya headlamp seolah ditelan putih pekat, hanya menyisakan siluet batang pohon yang samar. Kami memutuskan berhenti sebentar di dekat jalur berbatu. Raka duduk di atas batu besar, membuka sarung tangan, sementara Dimas berdiri memunggungi jalur, memandang ke arah yang baru saja kami lewati. Aku ikut berhenti, meneguk air sambil mengatur napas. Kabut membuat waktu terasa aneh, seperti berjalan lebih lambat dari seharusnya. Dan sejak saat itu, suasana mulai berubah. Awalnya hanya perasaan, seperti ada yang memperhatikan. Aku menoleh ke kanan dan kiri, menyapu pandangan ke balik kabut,
tapi tidak melihat apa-apa selain putih dan bayangan gelap. Namun bulu kuduku berdiri. Dada terasa sedikit sesak, bukan karena lelah, melainkan karena tekanan yang sulit dijelaskan. Seolah-olah udara di sekitar kami menjadi lebih berat. "Kalian ngerasa nggak?" tanyaku pelan, tanpa menoleh ke arah mereka. "Ngerasa apa?" Raka menjawab cepat, tapi suaranya terdengar lebih serius dari biasanya. "Entah, suasananya," kataku, berusaha mencari kata yang tepat. "Kayak terlalu sepi." Dimas tidak langsung menjawab. Ia tetap diam beberapa detik, lalu akhirnya berkata, "Dari tadi aku ngerasa kayak ada yang jalan di belakang kita. Tapi pas dicek, nggak ada siapa-siapa." Kalimat itu membuat jantungku berdegup lebih cepat. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. Mungkin cuma sugesti. Kabut begini emang bikin pikiran aneh. Kami bertiga terdiam lagi. Kabut semakin tebal, sampai-sampai batu tempat kami berhenti nyaris tidak terlihat dari beberapa langkah jauhnya. Lampu headlamp memantul aneh, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak, seolah hidup. Di sela-sela keheningan itu, aku mulai mendengar sesuatu. Bukan suara yang jelas, lebih seperti gesekan halus, samar, datang dari arah hutan. Aku menajamkan pendengaran. Suara itu terdengar lagi, kali ini seperti langkah pelan di atas tanah basah. Bukan langkah berat manusia dewasa, tapi juga bukan suara hewan kecil. Ritmenya tidak teratur, kadang berhenti, kadang berlanjut, seakan mengikuti. "Kalian dengar itu enggak?" bisikku. Raka berdiri, wajahnya sedikit tegang. "Dengar apa?" Sebelum aku sempat menjawab, suara itu menghilang begitu saja. Sunyi kembali menyelimuti kami, lebih pekat dari sebelumnya. Keheningan itu terasa menekan, seperti tangan tak terlihat yang mencengkeram dari segala arah. Aku bisa merasakan jantungku berdetak di telinga sendiri. "Kita lanjut aja," kata Raka akhirnya. "Kelamaan di sini malah bikin gak enak." Kami sepakat. Aku berdiri, mengibaskan celana yang sedikit basah oleh embun. Saat hendak melangkah, entah kenapa aku refleks menoleh ke belakang. Kabut menutup hampir seluruh jalur, tapi di kejauhan, di antara putih dan gelap, aku seperti melihat sesuatu berdiri diam. Bukan bayangan pohon, bukan juga batu. Tingginya menyerupai manusia, tapi terlalu kabur untuk dipastikan. Aku berkedip, mencoba fokus. Saat kulihat lagi, tidak ada apa-apa. Hanya kabut dan hutan yang diam membisu. Aku menarik napas panjang dan mengikuti langkah Raka dan Dimas. Dalam hati, aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah efek kelelahan dan sugesti. Tapi satu hal yang tidak bisa kuabaikan. Sejak kabut turun dan suara itu muncul, Gunung Lawu tidak lagi terasa seperti gunung yang sama. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang terbangun bersama kabut, dan entah kenapa, aku merasa kami telah melangkah terlalu jauh untuk sekadar berbalik dan pulang. Jam di ponselku menunjukkan pukul 3 pagi tepat ketika aku melirik layar yang redup, karena baterai hampir habis. Angka itu seolah punya bobot sendiri. Bukan sekadar penanda waktu, tapi seperti batas tak kasat mata antara malam yang wajar dan sesuatu yang seharusnya tidak kami lewati. Angin tiba-tiba berembus lebih kencang dari sebelumnya. Dinginnya menusuk sampai ke tulang, menembus jaket dan pakaian berlapis yang kupakai. Nafasku mengepul tipis, dan setiap tarikan udara terasa berat, seolah paru-paruku menolak udara di tempat itu. Kabut makin rapat. Jika sebelumnya hanya mengaburkan pandangan, kini ia seperti tembok putih yang menutup dunia. Headlamp kami hampir tidak berguna. Cahayanya hanya memantul kembali, menciptakan lingkaran terang kecil yang dikepung putih pekat. Kami akhirnya memutuskan duduk melingkar di jalur yang agak melebar. Punggung saling berhadapan dengan hutan yang tidak terlihat. Tidak ada yang bicara. Bahkan Raka yang biasanya paling cerewet pun memilih diam. Dimas menunduk, kedua tangannya saling menggosok untuk mencari kehangatan. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Bukan ketegangan karena lelah atau dingin saja, tapi karena sesuatu yang tidak diucapkan. Seolah kami bertiga merasakan hal yang sama, namun tidak ada yang berani menyebutkannya. Setiap detik berlalu dengan lambat. Detak jam di kepalaku terasa terlalu keras, seiring dengan bunyi jantung yang memukul-mukul dada. Lalu tiba-tiba, di tengah sunyi yang nyaris sempurna itu, terdengar suara. "Rizal." Aku langsung menegang.
Seluruh tubuhku seperti membeku di tempat. Nafasku tertahan, dan aku yakin jantungku sempat berhenti berdetak sesaat. Itu namaku. Diucapkan dengan jelas, lembut, dan tidak tergesa. Bukan suara angin, bukan juga suara imajiner yang samar. Itu panggilan yang utuh, seolah ada seseorang yang benar-benar mengenalku. Aku menelan ludah dengan susah payah. Kalian manggil aku ya? Tanyaku pelan. Berusaha terdengar biasa saja meski tenggorokanku terasa kering. Raka dan Dimas langsung menoleh bersamaan ke arahku. Dalam cahaya headlamp yang redup, aku bisa melihat mata mereka melebar. Enggak, jawab mereka hampir bersamaan. Suara Raka terdengar tegas, sementara suara Dimas sedikit bergetar. Aku memaksakan senyum kecil, meski bibirku terasa kaku. Mungkin aku salah dengar, kataku, lebih untuk menenangkan diri sendiri daripada mereka. Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar asing di telingaku sendiri. Tapi jujur saja, suara tadi jelas banget. Tidak seperti bisikan angin atau gema yang bisa disalahartikan. Bukan teriakan, bukan panggilan keras. Lebih seperti suara seseorang yang berdiri agak jauh, memanggil dengan nada halus, seakan tidak ingin membuatku terkejut. Nada itu justru yang membuat bulu kuduku berdiri. Ada keakraban aneh di dalamnya, seperti suara itu tahu betul siapa aku. Kami kembali terdiam. Angin berdesir pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan tua. Kabut bergerak perlahan, menggulung-gulung seperti makhluk hidup yang bernapas. Aku mencoba memusatkan perhatian pada hal-hal kecil yang nyata. Tekstur batu di bawah telapak tanganku, dinginnya udara di kulit wajahku, suara napasku sendiri. Aku tidak ingin pikiranku melayang terlalu jauh. Beberapa detik berlalu. Mungkin 10, mungkin juga lebih. Waktu di sana terasa tidak stabil. Lalu suara itu terdengar lagi. Rizal, sini. Kali ini aku yakin, suaranya lebih dekat. Tidak lagi terdengar dari kejauhan, tapi seperti berasal dari balik kabut, beberapa meter dari tempat kami duduk. Nada suaranya masih sama, lembut, hampir ramah. Ada penekanan kecil di kata, sini. Seolah mengundang dengan sabar. Tanganku langsung gemetar. Dingin yang kurasakan tidak lagi murni karena udara. Jantungku berdegup kencang. Begitu keras sampai aku takut Raka dan Dimas bisa mendengarnya. Aku refleks ingin menoleh ke arah suara itu. Ingin memastikan sumbernya. Ingin melihat siapa yang memanggilku. Dorongan itu begitu kuat. Seperti naluri yang ditarik keluar dari tubuhku. Namun sebelum aku sempat bergerak, Raka langsung berdiri. Gerakannya cepat, hampir kasar. Ia memegang lenganku dengan erat. Zal, katanya dengan suara rendah tapi penuh tekanan. Jangan jawab apapun. Jangan nengok ke arah kabut. Aku menelan ludah lagi. Mulutku terasa mati rasa. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Meski seluruh tubuhku berteriak ingin melanggar. Dimas juga berdiri. Wajahnya pucat, matanya menatap lurus ke depan tanpa berkedip. Keringat dingin mengalir di pelipisku, bercampur dengan udara yang menusuk. Suara itu tidak terdengar lagi setelah peringatan Raka. Tapi justru keheningan yang menyusul terasa jauh lebih mengerikan. Seolah sesuatu sedang menunggu, mengamati reaksi kami. Angin berhenti berhembus, dan kabut seakan mengental, menekan dari segala arah. Aku merasa seperti berada di dalam ruangan tertutup tanpa dinding, diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Kita pindah dari sini, bisik Dimas akhirnya. Tempat ini nggak benar. Raka mengangguk cepat. Iya, jangan lama-lama. Kami mulai beres-beres dengan gerakan tergesa. Tidak ada yang bicara keras. Bahkan suara gesekan tas dan jaket terdengar terlalu nyaring. Aku terus menunduk, menatap sepatu sendiri, berusaha keras untuk tidak melirik ke arah kabut yang tadi mengeluarkan suara itu. Namun di sudut mataku, aku merasa seperti ada pergerakan halus, bayangan yang tidak seharusnya ada. Saat kami mulai melangkah, perasaan aneh menjalar di dadaku. Bukan hanya takut, tapi juga perasaan bersalah yang tidak jelas sumbernya. Seperti ada sesuatu yang tersinggung karena kami tidak merespons panggilan itu. Seperti anak kecil yang diabaikan. Pikiran itu membuat langkahku goyah. Fokus, Jal, kata Raka tanpa menoleh. Ikutin aku. Jangan pisah. Aku mengangguk lagi, meski ia tidak bisa melihat.
Jalur di depan kami hampir tidak terlihat. Kami berjalan pelan, saling berdekatan, sesekali berhenti untuk memastikan arah. Kabut menelan suara langkah kami, membuat kami seperti berjalan di ruang kosong. Aku terus mendengar suara namaku terngiang di kepala, meski tidak ada suara nyata yang terdengar lagi. Beberapa menit berjalan, tiba-tiba Dimas berhenti mendadak. Aku hampir menabraknya. "Kenapa?" bisik Raka. Dimas tidak langsung menjawab. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar kami diam. Aku menahan napas. Di tengah sunyi, samar-samar terdengar suara lain. Bukan suara yang memanggil, tapi seperti suara orang berjalan perlahan, mengikuti dari belakang. Langkahnya ringan, nyaris tidak menyentuh tanah, namun ritmenya jelas. 1, 2, berhenti. Lalu 1, 2, lagi. "Itu apa?" bisikku, hampir tidak bersuara. Raka menggeleng pelan. "Jangan dipikirin. Jalan." Kami melanjutkan langkah, sedikit lebih cepat. Namun suara itu tetap ada. Kadang mendekat, kadang menjauh, tapi tidak pernah benar-benar menghilang. Aku bisa merasakan tengkuku merinding, dan rasa dingin menjalar sampai ke tulang belakang. Di dalam hati, aku mulai berdoa, mengucapkan apapun yang terlintas, tanpa susunan yang jelas. Tiba-tiba, dari balik kabut di sisi jalur, terdengar suara lain. Kali ini bukan memanggil namaku, tapi seperti suara orang tertawa pelan. Tawa itu lirih, terputus-putus, dan terdengar tidak wajar. Tidak ada rasa senang di dalamnya. Lebih seperti suara yang menirukan tawa manusia, tanpa benar-benar memahaminya. Raka mengumpat pelan. Tangannya semakin erat menggenggam tali tasnya. "Jangan berhenti," katanya tegas, meski suaranya sendiri terdengar goyah. Aku merasa kakiku semakin berat, seolah tanah di bawahku mencoba menahan. Setiap langkah membutuhkan usaha ekstra. Dalam benakku, bayangan-bayangan aneh mulai muncul. Wajah-wajah samar di balik kabut, sosok-sosok berdiri diam menunggu. Aku tahu itu mungkin hanya imajinasiku yang dipicu ketakutan, tapi rasanya terlalu nyata untuk diabaikan. Sekali lagi, suara itu terdengar. Rizal. Kali ini sangat dekat. Seolah tepat di samping telingaku. Aku tersentak, hampir saja menoleh. Jantungku berdegup liar, dan dunia terasa berputar. Namun sebelum aku kehilangan kendali, Raka menarikku ke arahnya. "Jangan!" bentaknya tertahan. Aku memejamkan mata, air mata hampir jatuh tanpa kusadari. Tanganku dingin, gemetar hebat. Aku tidak pernah merasa setakut ini sebelumnya. Bukan takut pada sesuatu yang terlihat, tapi pada sesuatu yang tidak bisa kupahami, yang bermain-main dengan pikiranku. Kami terus berjalan, entah berapa lama. Waktu benar-benar kehilangan makna. Yang aku tahu, jam 3 pagi itu terasa seperti tidak ingin berakhir. Dan di dalam kabut Gunung Lawu yang sunyi itu, aku mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Sesuatu di sana tahu namaku, dan ia tidak sekadar ingin menakut-nakuti. Kabut di depan kami tiba-tiba bergerak. Bukan bergerak seperti didorong angin, atau karena perubahan suhu. Gerakannya pelan, teratur, seolah ada sesuatu yang sedang berjalan menembusnya. Kabut itu terbelah sedikit demi sedikit, lalu menyatu kembali setelahnya, seperti air yang dilewati tubuh tak terlihat. Aku langsung berhenti melangkah. Refleks tubuhku lebih cepat daripada pikiranku. Kakiku kaku, gemetar hebat sampai hampir tidak sanggup menopang berat badan sendiri. Ada apa itu?" bisikku, nyaris tak bersuara. Raka dan Dimas juga berhenti. Tidak ada yang menjawab. Keheningan menekan lebih kuat dari sebelumnya. Aku bisa mendengar darah mengalir di telingaku sendiri. Kabut di depan kami semakin tebal, lalu dari dalamnya muncul bayangan hitam samar. Awalnya hanya seperti noda gelap, tapi perlahan bentuknya semakin jelas. Tingginya mirip manusia dewasa. Bahunya lurus, kepalanya sedikit menunduk, dan tubuhnya berdiri terlalu diam untuk sesuatu yang hidup. Headlamp kami menyorot ke arahnya, tapi cahaya itu seolah tidak benar-benar menyentuh sosok tersebut. Bayangan itu tetap gelap, seperti menyerap cahaya di sekitarnya. Tidak ada detail wajah, tidak ada pakaian yang jelas, hanya siluet pekat yang berdiri di tengah kabut. Aku ingin mundur, tapi kakiku tidak mau bergerak.
Seluruh tubuhku terasa berat, seolah ada tekanan besar yang menahanku di tempat. Napasku pendek-pendek, dadaku terasa sesak. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Lalu suara itu terdengar lagi. Rizal, kamu capek ya? Aku temenin. Tubuhku langsung lemas. Suara itu bukan lagi suara asing yang memanggil dari kejauhan. Bukan suara lembut, tanpa identitas seperti sebelumnya. Sekarang, suara itu persis seperti suara ibuku. Intonasinya, cara mengucapkan namaku, bahkan jeda kecil di antara kata-katanya. Semua sama. Terlalu sama. Suara yang sering kudengar sejak kecil. Saat aku sakit, saat aku kelelahan, saat aku hampir menyerah. Dadaku terasa perih. Mataku panas. Air mata langsung menggenang tanpa bisa kutahan. Ada dorongan kuat untuk melangkah maju, mendekati bayangan itu. Dalam pikiranku, muncul gambaran rumah, aroma masakan ibu, rasa aman yang sudah lama tidak kurasakan. Suara itu seperti menarik sesuatu dari dalam diriku, sesuatu yang rapuh dan lelah. Bu, gumamku tanpa sadar. Seketika itu juga, Dimas menarik ranselku dengan keras, hingga aku hampir terjatuh ke belakang. Dal, fokus ke kita. Jangan dengerin, teriaknya dengan suara pecah. Raka ikut menarik lenganku, mencengkeram kuat sampai terasa sakit. Itu bukan ibu kamu. Jangan percaya. Aku tersentak, seperti tersadar dari mimpi buruk. Tangisku pecah. Tubuhku gemetar hebat. Lututku nyaris menyerah. Aku berusaha mengalihkan pandangan dari bayangan itu, tapi telingaku masih menangkap suaranya. Rizal, sini. Dingin kan? Kamu pasti kedinginan. Nada suaranya penuh perhatian. Tidak ada ancaman. Tidak ada amarah. Justru itu yang membuatnya jauh lebih menakutkan. Aku tahu, jika aku menuruti satu langkah saja, mungkin aku tidak akan pernah kembali. Bayangan itu perlahan mendekat. Tidak ada suara langkah. Tidak ada bunyi ranting patah atau kerikil tergeser. Namun kabut di sekitarnya terbelah setiap kali ia bergerak maju, seperti ada dinding tak kasat mata yang mendorong kabut ke samping. Jarak antara kami semakin dekat. 5 meter. 4. 3. Aku bisa merasakan hawa dingin yang berbeda dari udara malam biasa. Dingin yang membuat kulitku terasa mati rasa. Bau aneh mulai tercium, seperti tanah basah bercampur sesuatu yang tua dan lapuk. Bau yang membuat perutku mual. Jangan lihat. Raka membentakku sambil memaksa kepalaku menunduk. Tutup mata kamu. Aku menuruti, memejamkan mata erat-erat. Tapi justru dalam gelap itu, suara ibuku terdengar lebih jelas. Lebih dekat. Seolah ia berbisik tepat di sampingku. Kamu kurus banget sekarang. Capek ya hidup kamu. Kalimat itu menghantam tepat di titik terlemahku. Nafasku tersengal. Aku merasa seperti seluruh rahasia dan luka batinku dibaca begitu saja. Aku ingin menutup telinga, tapi tanganku tidak sanggup bergerak. Tubuhku seperti bukan milikku lagi. Zal. Suara Dimas terdengar panik. Jawab kita. Jangan diam. Aku di sini. Jawabku terbata, berusaha keras mempertahankan kesadaran. Aku menggigit bibir sampai terasa asin darah di mulutku. Rasa sakit itu sedikit membantuku tetap sadar. Aku memberanikan diri membuka mata sedikit. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri seketika. Bayangan itu tidak punya kaki. Tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Tidak ada telapak, tidak ada betis, tidak ada pergerakan alami seperti manusia berjalan. Bagian bawah tubuhnya larut begitu saja ke dalam kabut, seolah kabut itu sendiri adalah kakinya. Namun meski melayang, posisinya tetap stabil, mendekat dengan kecepatan yang konsisten. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Lihat itu, bisikku gemetar. Raka melirik sekilas, lalu wajahnya langsung pucat. Astagfirullah, gumamnya. Tangannya semakin erat mencengkeram lenganku. Bayangan itu kini hanya berjarak sekitar 2 meter. Kabut di antara kami menipis. Aku bisa melihat garis samar seperti tangan terulur ke depan, meski bentuknya tidak jelas. Udara di sekitarku terasa semakin berat. Kepalaku pusing, pandanganku berkunang-kunang. Rizal. Suara itu berubah lagi.
Kini tidak sepenuhnya seperti ibuku. Ada nada serak yang tidak wajar, seperti suara itu dipaksakan. Kenapa kamu takut? Aku cuma mau nemenin. Raka tiba-tiba berteriak, memecah keheningan. Pergi. Jangan ganggu kami. Suara Raka menggema aneh di kabut, lalu menghilang begitu saja. Bayangan itu berhenti bergerak. Untuk beberapa detik, semuanya diam. Tidak ada suara angin. Tidak ada suara napas. Tidak ada apa-apa. Lalu bayangan itu tertawa. Bukan tawa keras. Bukan tawa penuh emosi. Tapi tawa pendek, patah-patah, seperti orang yang sedang belajar tertawa tanpa tahu caranya. Suara itu membuat tengkuku panas dan dingin bersamaan. Kamu marah ya? Katanya. Padahal aku baik. Tiba-tiba kepalaku terasa berat, seperti ditekan dari atas. Lututku akhirnya menyerah. Aku jatuh berlutut di tanah basah. Tanganku menahan tubuh, jari-jariku menggenggam tanah dengan kuat, seolah itu satu-satunya hal nyata yang bisa kupegang. Baca doa. Apapun, teriak Dimas dengan suara hampir menangis. Raka langsung komat kamit membaca doa dengan suara keras. Tidak peduli jika suaranya terdengar kacau. Aku ikut mencoba, meski kata-katanya berantakan di lidahku. Setiap huruf terasa berat, tapi aku memaksakan diri. Bayangan itu mundur sedikit. Suaranya berubah, terdengar kesal. Kenapa kamu nggak mau sama aku? Kabut di sekitarnya berputar tidak wajar, seperti pusaran kecil. Tekanan di dadaku berkurang sedikit, tapi rasa dingin masih mencengkeram. Aku terus menunduk, memusatkan pandangan ke tanah, tidak berani melihat lagi. Beberapa detik berlalu, atau mungkin menit. Aku tidak tahu. Yang aku tahu, perlahan hawa di sekitar kami mulai terasa normal. Angin kembali berhembus pelan. Kabut masih tebal, tapi tidak lagi bergerak aneh. Jal, suara itu terdengar terakhir kalinya. Kali ini jauh, memudar. Kalau kamu capek, aku nunggu. Lalu semuanya benar-benar sunyi. Aku terduduk lemas di tanah. Napasku tersengal, tubuhku gemetar tanpa henti. Raka dan Dimas jongkok di sampingku. Tidak ada yang langsung bicara. Kami hanya saling menatap dengan wajah pucat. Sama-sama sadar bahwa barusan kami hampir kehilangan sesuatu yang tidak bisa dikembalikan. Apapun itu, kata Raka akhirnya dengan suara serak, dia ngincer kamu dari awal. Aku mengangguk pelan. Tenggorokanku sakit. Mataku perih. Dia, pakai suara ibu aku, kataku lirih. Dimas menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca. Gunung ini bukan cuma sepi. Ada yang tinggal di sini. Kami tidak berhenti lama. Tidak ada yang berani. Dengan sisa tenaga dan pikiran yang kacau, kami segera melanjutkan perjalanan, menjauh dari tempat itu sejauh mungkin. Tapi satu hal terus terngiang di kepalaku. Cara bayangan itu menyebut namaku. Cara ia tahu aku capek. Dan cara ia bilang, dia menunggu. Seolah pertemuan itu belum benar-benar selesai. Raka mulai komat kamit membaca doa dengan suara yang awalnya pelan, lalu semakin jelas dan tegas, seolah ia sedang mengumpulkan keberanian dari setiap kata yang keluar dari mulutnya. Tangannya gemetar, tapi ia tidak berhenti. Dimas ikut menyusul, suaranya lebih lirih dan bergetar, napasnya tidak teratur, namun ia memaksakan diri untuk terus melafalkan doa yang ia hafal seadanya. Kata-kata mereka terdengar saling bertabrakan di udara dingin, tidak rapi, tidak indah, tapi terasa seperti satu-satunya benteng yang tersisa. Aku duduk terdiam di antara mereka, tubuhku masih lemas setelah kejadian barusan. Lututku terasa nyeri karena terlalu lama menahan berat tubuh di tanah yang keras dan basah. Kepalaku tertunduk, mataku terpejam erat, tapi itu tidak menghentikan suara itu. Suaranya kembali memanggil namaku. Rizal. Lirih. Hampir seperti bisikan lembut yang mengalir di antara doa-doa Raka dan Dimas. Nada suaranya tenang, penuh kesabaran, seolah tidak ingin mengganggu. Tapi justru kelembutan itu membuat dadaku sesak. Aku menutup telinga dengan kedua tangan. Menekan sekuat tenaga, sampai telingaku terasa sakit. Tapi suara itu tidak berasal dari luar. Ia terdengar di dalam kepala, menggema di pikiranku, berputar-putar tanpa arah. Setiap kali aku mencoba memfokuskan diri pada doa yang dibaca Raka, suara itu menyelip, memotong,
menyusup di sela-sela konsentrasi. Rizal, dengerin aku. Aku menggeleng pelan, air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Nafasku tersengal, seperti habis berlari jauh. Aku mencoba mengikuti doa yang dibaca Dimas, meski lidahku keluh dan pikiranku kacau. Kata-kata itu terasa asing, sulit disusun, tapi aku tahu aku tidak boleh berhenti. Lalu nada suara itu berubah. Rizal, kenapa kamu jahat? Nada marah. Tidak lagi lembut. Ada tekanan di setiap suku kata. Suara itu terdengar lebih dekat, seolah berdiri tepat di belakangku. Aku merinding hebat. Tulang punggungku terasa dingin seperti disiram air es. Kamu janji nggak ninggalin aku? Nada suaranya kini terdengar sedih. Ada getaran di dalamnya, seperti orang yang terluka dan kecewa. Kalimat itu menghantam perasaanku dengan keras. Janji apa? Kapan? Kepada siapa? Tapi di saat yang sama, ada rasa bersalah yang muncul begitu saja, tanpa sebab yang jelas. Seperti aku benar-benar telah mengingkari sesuatu. Maaf, hampir saja aku berbisik. Namun sebelum kata itu benar-benar keluar, Raka menghentikan bacaannya sejenak dan membentak. Suaranya parau tapi penuh tenaga. Dal, jangan ngomong. Jangan jawab apapun. Aku tersentak. Mulutku langsung terkatup rapat. Aku menggigit bibir, menahan kata-kata yang entah dari mana ingin keluar. Jantungku berdegup liar. Aku sadar, satu jawaban saja, satu respons kecil, mungkin akan menjadi kesalahan terbesar dalam hidupku. Suara itu terdengar lagi, kini bercampur dengan sesuatu yang membuat tengkukku panas. Ada gema aneh, seolah lebih dari satu suara berbicara bersamaan. Kenapa kamu tutup telinga? Aku di sini. Aku menggeleng lebih keras. Tubuhku mulai bergoyang pelan tanpa sadar. Aku seperti anak kecil yang ketakutan, mencoba menghilangkan suara dengan gerakan sia-sia. Raka meraih bahuku, menahannya agar aku tidak jatuh. Pegangannya kuat, seolah ia takut aku akan berdiri dan berjalan ke arah yang salah. Dimas semakin keras membaca doa. Suaranya pecah, beberapa kali terhenti karena ia kehabisan napas. Tapi ia memaksakan diri untuk melanjutkan. Aku bisa mendengar isakan kecil di sela-sela bacaannya. Kami bertiga berada di titik rapuh yang sama, saling bergantung tanpa banyak kata. Lalu tiba-tiba, hening. Tidak ada peringatan. Tidak ada tanda-tanda. Suara itu lenyap begitu saja, seperti lampu yang dimatikan mendadak. Tekanan di kepalaku menghilang. Dadaku terasa lebih ringan, meski napasku masih belum stabil. Aku perlahan menurunkan tanganku dari telinga. Kabut di sekitar kami mulai menipis. Tidak langsung hilang, tapi bergerak pelan, membuka ruang di antara pepohonan. Headlamp kami kini bisa menyorot lebih jauh. Jalur di depan terlihat kembali, basah dan berliku, tapi nyata. Bayangan hitam itu tidak ada. Tidak ada sosok melayang. Tidak ada pergerakan aneh di kabut. Seolah semua yang barusan terjadi hanyalah halusinasi kolektif. Kami bertiga terduduk lemas. Raka menghentikan bacaannya, napasnya terengah. Dimas menunduk, tangannya gemetar, matanya tertutup rapat. Aku sendiri hanya bisa memandang tanah di depanku, pikiranku kosong, seperti habis disapu bersih. Tidak ada yang berani bicara. Sunyi kali ini terasa berbeda. Bukan sunyi yang menekan, bukan sunyi yang mengancam. Lebih seperti keheningan setelah badai, ketika segalanya masih basah dan berantakan, tapi angin sudah pergi. Aku masih bisa merasakan sisa ketakutan di tubuhku, tapi tidak lagi ada dorongan untuk menoleh atau mengikuti apapun. Beberapa menit berlalu. Aku melirik ponselku dengan tangan gemetar. Layarnya menyala, menunjukkan waktu pukul 3.40 pagi. Angka itu membuatku bergidik. Raka akhirnya bergerak. Ia menarik napas panjang, lalu menepuk bahuku pelan, seperti memastikan aku masih di sini, masih nyata. Zal, katanya dengan suara rendah, tidak lagi keras seperti sebelumnya. Kamu dengerin aku baik-baik. Aku mengangguk pelan, menatapnya. Wajah Raka pucat, matanya merah, tapi sorotnya serius. Dilau, lanjutnya, katanya jam segitu memang waktu mereka nyari teman. Aku menelan ludah. Tenggorokanku terasa kering. Dimas mengangkat kepala,
menatap Raka dengan wajah tegang. Orang-orang bilang, Raka melanjutkan, kalau ada yang dipanggil, terus dijawab, bisa ikut turun. Aku merasakan dada saya bergetar. Ikut turun, ulangku lirih. Raka mengangguk pelan. Iya, tapi bukan sama kita. Kalimat itu menggantung di udara, dingin dan berat. Aku tidak perlu penjelasan lebih jauh. Maknanya sudah cukup jelas. Aku membayangkan diriku berjalan turun gunung, tapi bukan bersama Raka dan Dimas. Membayangkan tubuhku ditemukan entah di mana, atau mungkin tidak pernah ditemukan sama sekali. Pikiran itu membuat perutku mual. Aku mengangguk lagi, kali ini lebih dalam. Aku, hampir jawab, kataku jujur. Suaraku serak, hampir tidak terdengar. Dimas menghembuskan napas panjang, lalu berkata, untung kamu enggak. Kami kembali terdiam. Aku memeluk lutut, mencoba menenangkan diri. Di dalam kepalaku, potongan-potongan suara tadi masih terngiang, tapi semakin lama semakin memudar. Namun satu kalimat tetap bertahan, seperti goresan yang sulit dihapus. Kamu janji nggak ninggalin aku. Aku tahu itu hanya tipu daya. Aku tahu itu bukan suara ibuku. Tapi rasa bersalah yang ditinggalkannya terasa nyata. Seperti ada sesuatu yang masih mengawasi dari kejauhan, menunggu kesempatan lain. Kita jangan lama-lama di sini, kata Raka akhirnya. Jalan lagi. Jangan sampai berhenti. Dimas mengangguk setuju. Aku pun berdiri perlahan, meski kakiku masih terasa lemas. Setiap gerakan terasa berat, seolah tubuhku belum sepenuhnya pulih. Tapi aku memaksakan diri. Aku tidak ingin tinggal lebih lama di tempat itu. Kami melanjutkan perjalanan dengan langkah pelan tapi pasti. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang bercanda. Hanya suara langkah kami dan hembusan napas yang teratur. Kabut kini hanya tipis. Cukup untuk membuat suasana tetap muram, tapi tidak lagi menutup pandangan sepenuhnya. Namun di dalam hatiku, ada satu ketakutan yang belum sepenuhnya hilang. Bukan takut pada bayangan. Bukan takut pada suara. Tapi takut pada diriku sendiri. Takut jika di lain waktu, di saat aku lebih lelah, lebih rapuh, atau lebih sendirian, aku mungkin tidak akan sekuat tadi. Dan di Gunung Lawu, ternyata, menjawab panggilan bukan sekadar soal suara yang didengar. Tapi soal seberapa kuat seseorang mengenali dirinya sendiri, dan seberapa besar keinginannya untuk tetap kembali pulang. Kami memutuskan turun sebelum subuh tanpa banyak diskusi. Keputusan itu muncul begitu saja. Seperti kesepakatan diam-diam yang tidak perlu diucapkan. Tidak ada satupun dari kami yang mengusulkan untuk lanjut ke puncak. Tidak ada rasa sayang, tidak ada ego pendaki yang biasanya ingin menaklukkan tujuan. Gunung malam itu sudah cukup memberi pelajaran, dan jujur saja, kami hanya ingin pulang dengan selamat. Langit masih gelap ketika kami mulai menuruni jalur. Jam di ponselku menunjukkan lewat sedikit dari pukul 4 pagi. Kabut sudah jauh menipis. Tapi udara tetap dingin dan lembab. Tanah basah membuat langkah kami harus ekstra hati-hati. Raka berjalan paling depan, Dimas di tengah, dan aku di belakang. Kami sepakat untuk menjaga jarak tetap dekat. Tidak terlalu rapat tapi juga tidak sampai terpisah. Turun gunung seharusnya terasa lebih ringan. Tapi kakiku justru terasa lebih berat dari saat naik. Bukan hanya karena kelelahan, melainkan karena pikiranku belum sepenuhnya tenang. Bayangan, suara, dan perasaan tadi masih melekat seperti bayang-bayang yang enggan pergi. Setiap suara kecil dari hutan membuat tubuhku menegang. Setiap ranting patah, setiap gesekan daun, semuanya terdengar mencurigakan. Beberapa kali, aku merasa seperti ada langkah lain di belakangku. Bukan langkah kami. Ritmenya berbeda. Kadang lebih lambat, kadang berhenti terlalu lama. Rasanya seperti ada seseorang yang mengikuti dengan jarak aman. Tidak ingin terlihat, tapi juga tidak ingin tertinggal. Perasaan itu begitu kuat sampai aku refleks menoleh ke belakang. Jalur kosong. Hanya tanah menurun, akar pohon, dan pepohonan yang berdiri diam. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada cahaya lain selain headlamp kami. Aku menghela napas pelan, mencoba menenangkan diri. Kenapa, Zal? Tanya Dimas tanpa menoleh, seolah ia bisa merasakan kegelisahanku. Gak, cuma kepikiran aja, jawabku singkat. Aku tidak ingin menambah ketegangan dengan ceritaku sendiri.
Tapi perasaan itu tidak hilang. Beberapa menit kemudian, perasaan yang sama muncul lagi. Seolah ada yang berjalan tepat di belakangku. Cukup dekat untuk kurasakan, tapi cukup jauh untuk tidak terlihat. Aku menoleh lagi. Kosong. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apakah ini sisa sugesti? Atau memang ada sesuatu yang belum benar-benar pergi? Aku menggenggam tali ranselku erat-erat, mencoba fokus pada langkah kaki sendiri. Aku terus mengingatkan diri bahwa aku tidak sendirian. Ada Raka dan Dimas di depanku. Aku masih di sini. Perjalanan turun terasa panjang, lebih panjang dari seharusnya. Waktu berjalan aneh, seolah melambat. Saat cahaya samar fajar mulai muncul di balik pepohonan, aku baru sedikit merasa lega. Langit berubah dari hitam pekat menjadi abu-abu kebiruan. Bentuk hutan mulai terlihat lebih jelas. Dunia terasa sedikit lebih nyata. Namun bahkan saat pagi hampir datang, perasaan diawasi itu belum sepenuhnya hilang. Beberapa kali aku mempercepat langkah, mendekat ke Dimas. Ia tidak mengomentari, hanya menyesuaikan langkahnya agar kami tetap berdekatan. Raka di depan terus berjalan tanpa banyak bicara, tapi aku bisa melihat bahunya yang tegang. Kami semua masih membawa sisa ketakutan masing-masing. Akhirnya, setelah entah berapa lama, kami melihat lampu base camp dari kejauhan. Cahaya kecil itu terlihat seperti titik harapan. Dadaku terasa lebih ringan. Langkah kami otomatis menjadi lebih cepat. Begitu kami keluar dari jalur hutan dan menginjak area base camp, aku hampir terduduk karena lega. Penjaga base camp menyambut kami dengan wajah datar, seolah kami hanya pendaki biasa yang baru turun gunung. Ia memegang senter kecil dan menyorot kami satu persatu. 1, katanya sambil melihat Raka. 2, Dimas. 3, senter mengarah ke aku. Ia berhenti sejenak, lalu mengangguk kecil. Aman ya? Aku menghembuskan napas panjang tanpa sadar. Rasa lega itu begitu besar sampai mataku kembali terasa panas. Kami bertiga saling pandang. Tidak ada senyum, tapi ada rasa syukur yang sama-sama kami rasakan. Kami pulang dengan jumlah yang sama seperti saat berangkat. Aku kira semuanya selesai di situ. Namun saat kami bersiap pergi, mengambil barang-barang terakhir dan merapikan diri, Bapak penjaga base camp itu tiba-tiba menatapku lebih lama dari yang seharusnya. Tatapannya tidak tajam, tapi dalam. Seperti orang yang sedang memastikan sesuatu. Mas, katanya pelan, membuatku refleks menoleh. Tadi pas naik, ada yang manggil nama Mas. Ya? Pertanyaan itu membuat tubuhku kaku seketika. Aku menelan ludah. Raka dan Dimas ikut menoleh ke arahku. Beberapa detik aku tidak bisa menjawab. Suara malam itu seakan kembali terngiang di telingaku. Panggilan lembut. Nada marah. Nada sedih. Iya, Pak. Jawabku akhirnya. Suaraku lirih. Bapak itu tidak terlihat terkejut. Ia justru mengangguk pelan, seolah sudah menduga jawabanku. Syukurlah, katanya singkat. Syukur. Kenapa, Pak? Tanya Dimas dengan hati-hati. Bapak itu menatap kami bertiga bergantian, lalu kembali menatapku. Soalnya kalau dijawab, katanya pelan, tapi setiap katanya terasa berat. Yang manggil itu biasanya cuma mau nambah satu. Udara pagi yang dingin mendadak terasa menusuk. Aku merinding hebat. Raka menarik napas panjang, sementara Dimas menunduk, wajahnya pucat. Tidak ada yang bertanya lagi. Tidak ada yang perlu dijelaskan lebih jauh. Aku hanya mengangguk pelan. Kami pamit dan segera meninggalkan base camp. Sepanjang perjalanan pulang, tidak banyak yang kami bicarakan. Bahkan setelah matahari terbit sepenuhnya dan dunia kembali terlihat normal, perasaan itu tidak langsung hilang. Ada jarak aneh di antara kami, bukan karena saling curiga, tapi karena masing-masing masih mencerna apa yang terjadi. Sesampainya di rumah, aku sempat sakit ringan beberapa hari. Badanku lemas, kepalaku sering pusing, dan tidurku pun tidak nyenyak. Beberapa kali aku terbangun tepat pukul 3 pagi, dengan jantung berdegup cepat tanpa sebab yang jelas. Tidak ada suara, tidak ada bayangan, tapi perasaan itu datang lagi. Perasaan dipanggil. Sejak pendakian itu, sampai sekarang, ada satu kebiasaan kecil yang berubah dalam hidupku. Kalau jam menunjukkan pukul 3 pagi, dan suasana tiba-tiba terasa terlalu sunyi, aku selalu terjaga.
Dan kalau di saat seperti itu, entah di mimpi atau di dunia nyata, terdengar suara memanggil namaku pelan dari kejauhan, aku memilih diam. Aku tidak menjawab. Aku tidak menoleh. Aku tidak mencari sumbernya. Aku hanya menarik napas, mengingat Gunung Lawu, kabut tebal, suara yang meniru ibuku, dan bayangan tanpa kaki yang hampir membuatku melangkah pergi. Karena aku tahu sekarang, tidak semua panggilan itu bermaksud baik. Dan di Gunung Lawu, seperti kata Bapak penjaga base camp itu, tidak semua yang memanggil itu manusia. Kadang, yang mereka inginkan bukan sekadar jawaban, tapi kehadiran. Dan aku tidak pernah berniat menambah jumlah itu.